Yang jelas Bapak Ibu, tujuan kita sampai saat ini masih hidup, masih diberikan oleh Allah kehidupan itu untuk apa? Ngapo kita hidup sampai sekarang? Pernah tak kita berpikir seperti itu? Pernah tak kita pikirkan kenapa orang meninggal kita masih hidup? Kenapa orang sudah dipanggil oleh Allah menghadap kepada Allah kita masih hidup? Tujuan tidak lain dan tidak bukan adalah Allah berikan kita kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bagi yang belum taat untuk beribadah kepada Allah. Karena pada suatu hari Rasulullah bersama para sahabat melewati suatu kuburan. Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabat, kuburan siapa ini?" Dijawab oleh para sahabat, "Ini kuburan si fulan ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Wahai para sahabat, 2 rakaat yang kalian kerjakan itu lebih dicintai oleh para penghuni kuburan ini," kata Rasulullah. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau orang yang sudah meninggal itu, orang yang sudah dikubur itu diberikan oleh Allah waktu untuk hidup sebentar saja. Kira-kira mereka yang lagi nyari gulai tempoyak, apa? Kira-kira mereka masih nyari istrinya yang cantik, apa? Mencari suaminya yang gagah, apa? Mencari makanan di restoran favoritnya, apa? Tak lagi. Kalau seandainya orang itu berandai-andai, memang tidak mungkin orang sudah meninggal itu tidak bakal bisa hidup lagi. Itu kata Rasulullah, kalau seandainya mereka bisa hidup, mereka cuma menginginkan sholat 2 rakaat. Kita tadi berapa rakaat sholat? 23 rakaat. Itu dapat pahalanya, dapat bagaikan sholat semalam suntuk. Orang-orang penghuni kuburan itu hanya ingin mereka hidup, mereka sholat 2 rakaat. Jadi manfaatkanlah waktu kita ini, jangan sampai besok kata Allah tuh, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas sholihin." Ketika seseorang akan meninggal dunia itu, mereka minta pada Allah, "Ya Allah, tundalah kematian kami barang sedetik, barang sebentar. Niscaya kami akan bersedekah, niscaya kami akan menjadi orang yang soleh." Itu kalau orang yang meninggal itu dipintanya. Hanya minta undur kematiannya, "Ya Allah, undur kematian saya ya Allah. Niscaya saya akan bersedekah, niscaya saya akan menjadi orang yang soleh." Makanya sekarang lagi ada kesempatan kita hidup, bersedekahlah kita. Apalagi di bulan Ramadan ini pahalanya berlipat ganda. Kalau saudara-saudara kita yang paham ilmu agama, itu mereka berebut memberi makan pada orang yang berpuasa, memberi berbuka untuk orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Karena pahala memberi makan orang yang berpuasa itu sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Berebut mereka. Kita masak tempoyak, mampunya sampai se-RT. Apalagi masak sama calo. Orang sebelah rumah tuh lada tali don nyium mampunya. Dado kita kasih ke sebelah. Langiler, lanente saya liur orang-orang sebelah itu. Kita sedekah setiap hari agak semangkuk kolak, semangkuk gulai, itu pahalanya sama. Mereka berbuka dengan sedekah yang kita berikan itu, kita dapat pahala mereka. Itu orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu, orang yang cerdik itu, kita puasa dapat pahala dewe, kemudian pahala orang dapat dari kita. Itu dengan sedekah. Enak tak? Kita aja di sebelah rumah kita tuh ada 5 orang puasa, kita kasih makanan. 5 orang tuh dapat dari kita pahalanya. Alangkah enaknya. Nah, makanya jangan pelit. Jangan kita cuma nyiksa hidup orang di sebelah, tapi kita tidak mau sedekah. Jadi angan-angan orang yang nak meninggal itu mereka ingin sedekah. Kita masih hidup, maka bersedekah. Sedekah itu tidak ada nak nunggu duit ratusan juta
Nunggu duit banyak tak bilo-bilo. Kadang nunggu duit banyak tuh banyak pula permintaannya, banyak pula yang akan dibelinya. Kemudian orang-orang yang akan meninggal itu baru mereka, ya Allah, kalau seandainya diundur kematian saya, ya Allah, saya akan menjadi orang yang soleh, ya Allah. Terlambat. Jadi sebelum kita meninggal, maka manfaatkanlah umur kita ini, sisa-sisa umur kita ini untuk beribadah pada Allah. Pada dasarnya kita hanya menunggu giliran. Kita ini hanya menunggu giliran. Lamado catatan jalurnya. Kapan, waktu, hari, jam, tanggal, saatnya, kita cuma menunggu giliran saja. Jadi Bapak Ibu, tujuan kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, sebagaimana yang dibacakan oleh anak kita tadi, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa harus takwa? Kalau orang bertakwa itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Kemudian Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangko-sangko. Macam malam kok, kami hadir, tahu-tahu keluar pisang, keluar kue-kue yang lain sebagainya macamnya. Itu rezeki yang tidak disangko-sangko, tidak ada direncanakan dari Bapak Guru Madrasah ada. Itu namanya rezeki yang tidak disangko-sangko. Orang yang bertakwa, Allah jamin rezekinya, tidak bakal susah. Kita tengoklah orang yang berangkat sebelum subuh kerja, balik malam, kadang tuh penghasilannya sama dengan kita yang semayang. Jadi apa gunanya kita kasak kusuk, ibadah tinggal, ladang meninggal baru menyesal. Orang yang bertakwa, Allah jamin rezekinya. Kemudian orang yang bertakwa itu jannatun tajri min tahtiha al-anhar, jannatun tajri Abuhas samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Jannatu 'adnin tajri min surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi, mu'iddat lil muttaqin. Itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau nak masih suka bertakwa gitu. Lalu takwa itu apa? Takwa itu cuma gampang. Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Gampang nyebutnya, tapi sulit pelaksanaannya. Jadi Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat disampaikan.